Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata jenazah terpental ditolak bumi di masa Rasulullah SAW. Kisah luar biasa ini tentunya dapat dipercaya karena termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dalam Al-Manaqib 26, hadis nomor 3617, dan Sahih Muslim dalam Fadhailus Sahabah. Juga kisah jenazah Naas, seorang koruptor di zaman Rasulullah yang mengenaskan. Dahulu ada seorang laki-laki Nasrani yang memutuskan untuk masuk Islam. Usai menjadi muslim, ia membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Laki-laki ini bahkan mendapat posisi yang cukup penting, yaitu sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Bertugas sebagai sekretaris Rasulullah SAW merupakan posisi yang luar biasa dan hanya dapat ditempati oleh orang-orang terpilih. Mengingat pada masa itu belum pula banyak sahabat yang mampu membaca dan menulis. Meskipun demikian, rupanya keimanan si laki-laki itu hanya sebatas kerongkongan belaka. Hatinya mulai dirasuki keraguan, hingga akhirnya ia rela meninggalkan Islam dan memilih kembali ke agamanya yang dahulu. Bukannya menyesal menjadi murtad, laki-laki itu malah meremehkan Nabi Muhammad SAW. Ia menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan mengetahui Al-Quran jika ia tak lagi menuliskan wahyu untuknya. Padahal Allah SWT senantiasa menanamkan Al-Quran dalam hati Nabi Muhammad SAW. Siapa sangka ketika takdir sudah ditetapkan Sang Maha Kuasa, tak lama kemudian Allah SWT mewafatkan laki-laki itu sehingga ia mati dalam keadaan kafir. Maka kaum Nasrani pun menguburkannya menurut tata cara keyakinan mereka. Saat mereka sudah pulang, terjadilah penampakan yang aneh dan menyeramkan. Bumi memuntahkan jenazah si laki-laki tersebut hingga ia terlantar di atas tanah. Na'udzubillah min dzalik. Keesokan harinya, kaum Nasrani itu berjalan melewati makam kawannya. Namun betapa kagetnya mereka ketika melihat jasad kawannya sudah keluar dari kuburnya. Mereka pun berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan memelantarkannya." Maka kaum Nasrani itu menggali lubang kubur yang lebih dalam lagi dan kembali menguburkan jasad kawannya. Mereka pikir jika semakin dalam, pastilah sulit untuk siapapun membongkar makam itu. Tapi sial, saat mereka pergi, jasad itu kembali dimuntahkan dan dilempar keluar, seolah-olah bumi tak sudi jasad pengkhianat itu berada di dalam perutnya. Maka keesokan paginya, kaum Nasrani kembali mendatangi kuburan temannya. Namun ternyata mereka kembali menemukan jasad kawannya berada di luar kubur. Mereka pun kembali berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan sahabat-sahabatnya, karena teman kita ini berpaling dari agamanya. Mereka pasti telah membongkar kuburannya dan menelantarkannya." Maka mereka pun menggali kuburannya semakin dalam lagi, sedalam yang mereka mampu. Tanah yang tadinya standar pemakaman kembali dikeduk semakin dalam agar tidak bisa dijangkau oknum-oknum biadab yang hendak mengusik makam itu. Lalu mereka kuburkan lagi jasad kawannya itu di dalam lubang kubur yang sudah dimodifikasi. Namun bumi kembali menolak jasadnya dan memuntahkan bangkai itu lagi. Keesokan harinya, umat Nasrani itu kembali mengunjungi makam kawannya. Betapa kagetnya mereka melihat jasad kawannya kembali berada di luar kuburnya. Mereka pun menyadari bahwa bumi telah menolak jasad kawannya, dan ini tentu saja bukanlah perbuatan manusia. Akhirnya mereka pun meninggalkan dan mencampakkan, bahkan membuang jasad kawan mereka begitu saja. Karena kalau dikubur pasti lompat lagi dah. Oke, coba kita ulang animasinya biar mayatnya pusing mencelah di kuburan. Iya, wow. Oke, maaf Dion, gak ngaruh sih. Oke sedulur, payuki sangat kita sedaya tansah iling taat lan tresna dumateng Gusti Allah lan Rasul. Jangan sampai kita menghina dan merendahkan Nabi dan zuriat-zuriatnya, karena kita pasti mengharap syafaatnya di akhirat kelak. Apakah kalian pecinta Rasulullah SAW? Tulis di kolom komentar ya. Kisah selanjutnya dari hadis riwayat Abu Dawud. Dahulu seorang sahabat Nabi meninggal pada waktu penaklukan Khaybar. Maka para sahabat lainnya melapor kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Karena jelaslah mereka kehilangan sahabat seorang sahabat Nabi. Mereka lalu berangkat melapor kabar sedih ini kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar kabar duka ini, Rasulullah pun tidak begitu heran. Malah Rasulullah SAW berkata kepada mereka,
sholatkanlah sendiri kawanmu itu. Sontak saja berubahlah wajah orang-orang karena sikap Rasulullah, karena beliau enggan menjadi imam seperti biasanya. Sungguh aneh memang sikap beliau, padahal yang meninggal adalah sahabatnya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa rekannya itu telah melakukan korupsi dalam perang fisabilillah. Kami pun memeriksa barang-barangnya dan kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Walau barang yang diambilnya tidak seberapa, kurang dari 2 dirham, ini berarti menyangkut korupsi kecil. Akan tetapi korupsi tetaplah korupsi, dosa besar yang dikutuk Allah dan Rasulullah. Sampai-sampai manusia sebaik Rasul tidak mau mensolati jenazah pelakunya. Seorang nabi berakhlak paling mulia saja menolak mensolati koruptor, walau nilainya kecil. Bagaimana jika pelaku koruptornya melakukan korupsi sampai ratusan juta hingga miliaran seperti banyak contoh di Indonesia? Apapun alasan sebagai umat Islam yang berusaha membela koruptor, tetaplah hukumnya batil. Sebab korupsi dipandang dosa yang paling besar dan merugikan banyak manusia. Tidak ada kata kompromi dalam Islam terkait korupsi, walaupun keluarga sendiri, sahabat, atau orang lain. Melihat kasus korupsi di Indonesia sungguh banyak sekali. Ya kita lihat ajalah, baru aja kemarin dan yang sudah-sudah. Ayo, fakta atau mitos? Kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap. Banyak sanksi yang dijatuhkan. Tapi lihat saat mereka ketangkep, malah masih ada kopri yang ketawa pingas-pingis. Tak punya malu mereka, atau dasar emang gak punya kemaluan. Kadang kalaupun masuk tahanan, kadang malah ada yang lobi-lobi minta kasur dan uang istimewa. Ini sebenarnya tahanan apa hotel sih? Hukum maling ayam kok bisa lebih parah dari koruptor? What? Kalau sudah seperti ini, berapa banyak lagi perampok uang rakyat beranak subur di negeri tercinta ini? Negeri yang dibayar nyawa para berjuang, kini banyak kekayaannya yang dinikmati tikus-tikus kantor. Hayo para koruptor atau calonnya, semua ingat mati. Semoga setelah menonton video ini bisa membuka mata batin umat yang masih gelap menjadi terang. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah SWT. Jangan lupa tinggalkan jak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin eksis dalam mendakwahkan kebaikan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.